Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, pada bab ini kita akan belajar pada 3 pokok materi, yaitu yang pertama tentang klasifikasi materi itu sendiri, yang kedua tentang pemisahan campuran, dan yang ketiga yaitu tentang perubahan materi. Untuk klasifikasi materi sendiri itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah materi dan yang kedua adalah unsur, senyawa, serta campuran. Baik, kita pelajari yang pertama yaitu tentang materi. Ya, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian karakteristik benda berdasar wujudnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu padat, cair, serta gas. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah zat padat. Misalkan di sini adalah batu. Kalau kita lihat struktur molekulnya, maka batu itu memiliki molekul yang sangat berdekatan, ya, sehingga dikatakan padat. Kemudian untuk zat cair, misalkan air, berdasarkan susunan molekulnya, maka dapat dilihat di sini, ya, susunan molekul untuk zat cair itu adalah agak renggang. Sekali lagi, agak renggang. Jadi tidak berdempetan dan tidak berjauhan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang zat gas. Untuk susunan molekulnya, untuk gas sendiri susunan molekulnya itu adalah sangat berjauhan, ya, sehingga untuk gas itu molekulnya ya bisa random, bisa acak, bisa bergerak kemana-mana dengan mudah. Oke, selanjutnya berdasarkan perubahan wujud benda itu terdapat 5, ya. Yang pertama adalah mencair, kemudian membeku, selanjutnya adalah menguap, mengembun, dan yang terakhir adalah menyublim. Oke, kita lihat satu persatu tentang mencair. Mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contohnya yaitu pada batu es yang berubah menjadi air. Selanjutnya adalah membeku. Membeku yaitu peristiwa perubahan zat menjadi padat karena ada pendinginan. Contohnya peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Kemudian selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis, dan bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Kemudian mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Kemudian yang kelima yaitu menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh menyublim yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Oke, kita lanjutkan pada sifat benda.
yaitu padat, cair, dan gas. Ya, padat adalah memiliki ciri-ciri dan sifat bentuk dan volumenya tetap. Misalkan di sini yaitu kayu. Nah, kayu ini dikategorikan benda padat. Jadi kita lihat bahwasanya benda padat struktur molekulnya itu adalah sangat berdekatan sehingga sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya adalah cair. Benda cair memiliki karakteristik volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Misalkan air. Ya, air yang berada dalam botol maka bentuknya akan seperti botol. Sedangkan air yang dimasukkan dalam gelas bentuknya akan seperti gelas meskipun nanti volumenya tetap. Selanjutnya adalah zat gas. Ya, zat gas bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Ya, jadi gas itu bisa dipadatkan dan volumenya bisa dipadatkan dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya adalah skema perubahan wujud benda. Ya, kita lihat di sini ada dua panah. Dari gas merubah menjadi cair dan cair berubah menjadi gas. Ya, kita lihat panah ini panah yang berwarna abu-abu dan panah berwarna merah. Ya, panah berwarna abu-abu itu mengindikasikan bahwasanya benda atau zat tersebut melepaskan kalor. Ya, jadi jika ada suatu zat yang melepaskan kalor, misalkan zat gas melepaskan kalor, ya, maka dia akan berubah menjadi cair. Nah, berarti dia melepaskan kalor. Selanjutnya yang berwarna merah ini misalkan ada zat cair, misalkan air. Dia memerlukan kalor, dia menyerap kalor, misalkan air yang dipanaskan, dia akan menyerap kalor. Nah, dia akan menjadi gas. Jadi panah merah ini mengindikasikan zat tersebut, ya misalkan air itu diberikan kalor atau memerlukan kalor, maka diberikan kalor secara terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi gas. Ya, selanjutnya adalah perubahan dari gas menjadi padat. Ini dikatakan dengan mengkristal. Ya, dari gas menjadi padat. Ya, jadi ketika ada suatu zat gas, dia melepaskan kalor, maka dia akan menjadi padat, mengkristal. Kemudian dari zat padat menjadi gas, ini dikatakan dengan menyublim. Ya, jadi jika ada zat padat yang diberikan kalor, misalkan es batu diberikan kalor, ya ini dia akan menjadi gas. Selanjutnya misalkan adalah zat padat berubah menjadi cair, ya, dia diberikan kalor. Pada panah merah ini maksudnya adalah diberikan kalor maka dia akan menjadi cair. Kemudian zat cair menjadi padat, ya, pada panah yang berwarna abu-abu ini zat cair menjadi padat, misalkan pada es batu lagi, ya, dia diberikan kalornya diambil, ya dimasukkan dalam kulkas, kalornya dikeluarkan, maka zat tersebut akan menjadi padat. Baik, selanjutnya unsur, senyawa, dan campuran. Materi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Kita pelajari satu persatu. Zat tunggal itu terdiri dari yang pertama unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Sekarang kita pelajari satu persatu apa itu. Oke, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Untuk unsur tunggal, ya contohnya di sini adalah argentum atau simbolnya adalah Ag dengan tulisnya A besar dan G kecil. Kemudian dilanjutkan contoh lainnya adalah aluminium, ya, dengan simbol A besar dan L kecil. Dan aurum atau bahasa yang kita kenal aurum ini adalah emas, simbolnya adalah A besar dan U kecil. Kemudian unsur yang kedua yaitu bagian unsur yang kedua yaitu molekul unsur. Contohnya adalah hidrogen.
Ya, untuk hidrogen sendiri itu simbolnya adalah H2. Selanjutnya adalah klorin, contoh lainnya yaitu Cl2, iodin E2, nitrogen N2 dan oksigen O2. Oke, kalau kita lihat di sini antara unsur tunggal dan molekul unsur, perbedaannya kalau unsur tunggal dia unsurnya itu hanya tunggal, ya hanya satu unsurnya. Kemudian untuk molekul itu unsurnya terdiri dari dua unsur atau lebih. Misalkan ini tadi ada H2, jadi ada 2H yang berikatan, kemudian ada Cl2, E2, N2, O2, kemudian ada H3 dan seterusnya, contoh yang lainnya. Penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama menggunakan satu huruf kapital. Contohnya nitrogen ditulis dengan N besar, karbon ditulis dengan C besar. Yang kedua menggunakan dua huruf. Jadi ada yang menggunakan satu huruf, ada yang menggunakan dua huruf. Kalau satu huruf ditulis huruf kapital. Kalau yang menggunakan dua huruf, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah CU atau cuprum. Ya, CU itu ditulis dengan C besar dan U kecil. Kemudian natrium, ya itu penulisnya adalah N besar dan A kecil. Yang ketiga menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua atau huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah magnesium, tulisnya dengan M besar dan G kecil. Selanjutnya adalah zinkum atau Zn. Ya, Z besar N kecil, tidak boleh ditulis dengan Ma atau Zi. Ini salah. Yang benar adalah Mg dan Zn. Yang keempat menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga atau huruf khas ditulis dengan huruf biasa. Contohnya adalah UUT atau ununtrium dan UUS ununseptium. Ya, jadi huruf pertamanya besar, dua dan ketiga adalah kecil. Contoh lain adalah contoh nama unsur dan lambangnya. Contoh yang lain ya misalnya tadi cuprum, natrium tadi sudah disebut. Kemudian ferrum atau bahasa Indonesia adalah besi, ditulis dengan F besar E kecil. Plumbum atau timbal, ya biasanya terdapat pada aki, ditulis dengan P besar dan B kecil. Stannum atau timah, ditulis dengan S besar N kecil. Kemudian Rutherfordium, ya nama industrinya sama, Rutherfordium, ditulis dengan R besar dan F kecil. Sifat-sifat unsur logam, non logam dan semi logam. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Berikut disajikan adalah tabel periodik. Senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contohnya adalah amonia, ditulis dengan lambang N besar, H besar, dan 3, NH3. Sifat-sifat senyawa yang pertama terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga dapat diurutkan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Yang keempat unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu organik dan anorganik. Ciri-cirinya organik itu mengandung huruf C, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya adalah asam cuka atau asam asetat, CH3COH, dan gula pasir, C12H22O11. Selanjutnya yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau C dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tak hidup. Contohnya adalah pasir, SiO2, dan garam meja, NaCl.
Kemudian campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, campuran disusun atas dua jenis zat unsur atau lebih. Contohnya O2 dan H2. Campuran yang kedua yaitu campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran antara senyawa CO dan H2O. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Contohnya adalah O2 dan bercampur dengan H2O. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas, dan zat gas. Contohnya adalah O2, N2, dan gas lain yang bercampur. Selanjutnya yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja. Baja itu merupakan paduan campuran logam antara besi dan karbon. Selanjutnya adalah kuningan, yaitu campuran atau paduan antara logam, tembaga, dan seng. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan cair. Ya, campuran zat padat dan cair itu terbagi menjadi dua, yaitu tentang homogen dan heterogen. Untuk homogen, ciri-cirinya tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat pelarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Contohnya adalah campuran air dan alkohol, air dan gula, dan air dengan sirup. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, percampurannya tidak merata. Campuran hidrogen bagiannya ya misalkan adalah suspensi, ukurannya partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya adalah pasir dalam air. Kemudian campuran hidrogen kedua yaitu koloid. Ya, koloid ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Contohnya adalah susu, darah, dan asap. Berdasarkan sifatnya, larutan menjadi tiga, yaitu asam, basa, dan garam. Asam ciri-cirinya yaitu sifatnya atau ciri-cirinya berasam asam, bersifat korosif, ya memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air, dan memiliki pH atau derajat keasaman lebih kecil dari 7. Contohnya HCl, HNO3, dan H2SO4 atau asam sulfat. Basa, ciri-cirinya atau karakteristiknya berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air, memiliki pH atau derajat keasaman lebih besar dari 7. Contohnya adalah NaOH atau natrium hidroksida, kemudian KOH dan MgOH2. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya adalah NaCl atau garam dapur, KNO3, CaCl, dan NH4Cl. Sifat garam bermacam-macam, yaitu asam, ya pH-nya lebih kecil dari 7, basa, pH-nya lebih besar dari 7, dan netral, pH-nya sama dengan 7. Oke, yang terakhir adalah indikator asam basa. Ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah bahan itu asam atau basa. Indikator asam basa, indikator alami misalkan bunga sepatu, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Indikator buatan misalkan metil merah dan fenolftatein. Indikator universal misalkan kertas lakmus dan menggunakan pH meter. Jadi beberapa indikator ini alami, buatan, universal atau pH meter ini bisa digunakan untuk mengecek atau mengindikasikan bahwasanya bahan itu asam atau basa.
Baik, sampai di sini dulu penjelasannya, pembahasan kita tentang klasifikasi materi. Kita lanjutkan nanti besok ya pada bagian yang kedua. Salam semangat belajar, selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.